inilah bagaimana mekanik Pakistan membuat item bengkel paling overpower, yaitu dongkrak ulir. Pria berkacamata harus belanja kebutuhan dulu ke toko Madura terdekat dari bengkelnya, yaitu ulir bekas dan beberapa selongsong logam. Ulir yang dipilih harus berukuran sama dengan standar pabrik yang ada. Mesin potong legendaris digunakan untuk memotong ulir baja tersebut dengan cepat. Mesin potong ini merupakan rakitan buatan mereka sendiri yang menggunakan prinsip kerja sama seperti piston kendaraan. Setelah dipotong, ulir langsung diserahkan kepada Lord yang menjaga mesin bubut. Mesin ini merupakan buff utama yang menentukan kemenangan tim, di mana 90% proses pembuatan dongkrak ulir mewajibkan penggunaan mesin bubut. Operator yang menjoki mesin ini juga tak bisa sembarangan. Hanya dia yang telah menyelesaikan ribuan pertandingan dengan win rate di atas 100% yang diizinkan untuk mengoperasikannya. Tak hanya itu, joki mesin bubut juga diwajibkan harus pernah menaklukkan Olympus minimal 1 kali untuk mendapatkan lisensinya. Diameter dan jarak ulir yang dibuat harus dihitung terlebih dahulu dengan rumus fisika kuantum yang sudah disempurnakan. Setiap mikrometer goresan yang terjadi mempengaruhi bagaimana kinerja dongkrak ulir nantinya. Semakin panjang jarak ulir yang dibuat, maka semakin besar pula energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan dongkrak ulir nantinya. Begitupun sebaliknya, jika semakin pendek jarak ulir yang dibuat, maka akan semakin banyak energi kinetik yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah item yang sempurna, mekanik Pakistan perlu melakukan perhitungan rumit menggunakan gabungan teori fisika kuantum dan rumus aljabar yang sudah disempurnakan. Setelah ulir berhasil dibuat, beliau lanjut memodifikasi bagian bawah ulir. Bagian ini nantinya akan menjadi bagian atas dari dongkrak ulir. Diameter yang dihasilkan harus diukur secara ketat dengan tingkat presisi yang tinggi. Tak dapat dipungkiri karena dongkrak ini nantinya akan digunakan untuk mengangkat beban hingga puluhan ton. Jadi ukuran dongkrak akan sangat menentukan kekuatan yang dihasilkan. Karena terlalu panjang, mekanik Pakistan perlu memotong bagian yang tidak diperlukan. Tapi bagian yang terbuang bukan berarti akan berakhir di TPA, melainkan akan diolah lagi menjadi item yang tak kalah overpower. Buff mesin bubut harus berganti item menggunakan mata bor raksasa untuk membuat sebuah cekungan kecil di ujung ulir yang berfungsi untuk meletakkan biji nantinya. Besi silinder berisi yang masih utuh dipilih untuk memasuki pertandingan. Mesin yang sama digunakan untuk memotong besi tebal ini dengan cepat dan efektif. Setelah terpotong mengikuti ukuran yang sudah dipatenkan, logam selanjutnya dikirim ke mesin bubut untuk dieksekusi. Mata bor yang akan digunakan juga harus diasah terlebih dahulu. Setelah semua ekstensi siap, mekanik Pakistan langsung melanjutkan adu mekanik dengan penuh perhitungan. Bagian tengah silinder logam harus dilubangi terlebih dahulu sebagai jalur masuknya bor yang lebih besar. Mesin bubut dengan ekstensi default juga digunakan untuk meratakan permukaannya. Setelah daun mata bor jumbo dikerahkan untuk membuat lubangnya lebih besar di tengah silinder. Tak cukup lebar, mereka kemudian mengganti ekstensi mesin bubut untuk menjangkau bagian dalam silinder dengan cara mengikisnya dari dalam. Diameter lubang yang dibuat harus sama dengan diameter ulir yang telah dibuat sebelumnya. Setelah sama, mereka lanjut membuat ulir di bagian dalam silinder logam dengan ekstensi yang sama. Jarak ulir yang dibuat juga harus sama persis. Silinder logam ini akan dijadikan sebagai ujung dongkrak ulir nantinya. Menggunakan material yang kuat sangat diperlukan untuk bagian ujung yang akan menjadi poros putar dongkrak nantinya. Selongsong besi yang sudah dipilih langsung dieksekusi untuk dijadikan cover dongkrak ulir. Setelah semua item selesai dibuat, mekanik Pakistan langsung menatanya di atas tanah untuk siap dirakit. Merakit dongkrak ulir tinggal PNP saja. Hanya perlu sedikit serangan menggunakan basic attack untuk menyatukan kedua insan. Setelah itu, serang kembali dengan skill 2 yang sudah diperkuat dengan skill pasif. Player yang melancarkan serangan perlu memiliki sertifikat welding internasional. Bahkan underwater welding juga kalah jika diadu mekanik dengan beliau. Rapikan permukaan bekas serangan dengan gerinda amplas sampai rata dan mulus. Alas dongkrak berbentuk lingkaran yang cukup lebar disatukan dengan cara yang sama. Diameter yang dipilih juga tak bisa sembarangan. Mereka perlu perhitungan khusus agar dongkrak ulir menjadi lebih stabil saat digunakan nantinya. Menyelesaikan objektif ini, mereka hanya perlu mengutus satu player berpengalaman. Setelah down, rapikan kembali permukaan cover bekas serangan dengan gerinda amplas. Sebelum dimasukkan, olesi dulu permukaan ulir menggunakan pelumas baby oil yang sudah disiapkan sebelumnya. Ketok sedikit dengan basic attack untuk memasukkan semua ulir secara sempurna. Setir kapal bajak laut dipilih sebagai kunci untuk mengendalikan dongkrak nantinya. Semua skill 2 yang dilancarkan harus diperkuat dengan pasif untuk meningkatkan akurasi yang sangat menentukan usia pakai dongkrak nantinya. Tak lupa tambahkan juga pegangan di sisi samping dongkrak. Alas penopang dibuat dengan memanfaatkan potongan pad daun yang ditambah beberapa tusuk gigi di kedua sisinya. Lebar dari alas ini juga sudah ditentukan dengan diameter sasis lebar
lebar yang ada, sehingga sangat fleksibel untuk digunakan pada segala jenis kendaraan, bahkan tank baja pun bisa. Silinder besi berongga disatukan pada bagian tengah bawah dari alas penopang. Silinder ini memungkinkan alas penopang untuk dapat berputar sehingga tak mengikuti putaran ulir nantinya. Tak hanya itu, untuk menambah fleksibilitas, mekanik Pakistan memasukkan biji yang sudah diolesi baby oil pada cekungan yang sudah dibuat sebelumnya. Semua gerakan lawan sudah diprediksi untuk membuat blueprint dongkrak ulir yang sempurna ini, sehingga permintaan pasar akan sangat tinggi, mengalahkan dongkrak hidraulik. Proses finishing dilancarkan dengan menyerang lawan menggunakan pilok berwarna biru anti karat dan radiasi. Karena bobot dongkrak mencapai ratusan kilogram, jadi beginilah cara bocah mekanik memindahkannya untuk diuji coba pada tronton yang sudah disiapkan. Testing produk menjadi hal utama yang tidak boleh ditinggalkan. Lihat saja, bahkan untuk mengangkat bagian depan tronton hanya diperlukan satu dongkrak ulir. Kemungkinan malfungsi juga sangat kecil, jadi faktor safety sudah tak perlu diragukan.